Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak di supermarket setelah tsunami melanda pantai Queensland, Australia. Akan tetapi, kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya, tsunami itu juga membawa hiu putih setinggi 12 kaki yang berenang di sekitar mereka. Bagaimanakah cara mereka untuk keluar dan menyelamatkan diri dari hiu itu? Kita langsung ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua pria, mereka bernama Josh dan Rory. Rory merupakan kakak dari pacar Josh yang bernama Tina. Mereka berdua bekerja sebagai penjaga pantai. Rory pergi ke laut untuk memeriksa pelampung. Sedangkan Josh sedang asik mengobrol dengan Tina tentang masa depannya nanti, yang ingin pergi ke Singapura. Di sisi lain terlihat seorang pria tua yang raib hilang dimakan hiu. Penjaga pantai yang melihat itu pun langsung menyalakan alarm untuk memperingati para pengunjung untuk menjauh dari air. Mengetahui hal itu Tina dan Josh dengan segera menyusul temannya itu dengan zet air. Meskipun Josh sudah berusaha memperingati Rory, namun Rory tidak mendengar Josh. Dan tiba-tiba, Rory diserang hiu itu, Josh pun datang dan berusaha menolong Rory. Namun apa daya Josh harus kehilangan teman sekaligus calon kakak iparnya itu. Josh hanya mendapatkan kalung Rory saja. Dan tentunya film baik pun dimulai. Setahun semenjak kejadian itu, Josh dan Tina berpisah karena Tina menyalahkan Josh atas apa yang terjadi kepada kakaknya. Sampai sekarang pun Josh masih menyimpan dan memakai kalung temannya itu. Josh bekerja di supermarket, dia di sana juga mempunyai teman yang bernama Naomi. Kita juga akan kenalan dengan tokoh utama lainnya yang bernama Jamie. Jamie secara diam-diam menguntil barang-barang toko. Akan tetapi tindakannya itu diketahui petugas keamanan. Lanjut. Sementara itu di tempat parkiran bawah tanah kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Kyle dan Heather, bersama anjay milik Heather bernama Bully. Mereka kesana bukan untuk belanja, melainkan mereka datang ke situ hanya untuk bermesraan saja. Hade ngapain di situ kan bisa di rumah hehe. Sementara itu, Jamie yang ketahuan melarikan diri ke sebuah ruangan. Yang ternyata di dalam ada kekasihnya yang bernama Ryan. Namun Jamie pun harus tertangkap basah oleh pemilik toko yang bernama Joseph. Karena Jamie mencuri dia dilaporkan ke polisi. Ryan pun mencoba menyelamatkan pacarannya itu. Namun karena membela pacarannya, Ryan pun harus kehilangan pekerjaannya. Balik lagi ke Josh, saat sedang bekerja Josh tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Tina. Namun sadisnya Tina bersama pria lain, pria itu bernama Stephen. Melihat itu Josh jadi salting. Josh pun ditegur bosnya untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Lalu Josh pun bergegas pergi ke belakang. Tak lama polisi itu pun datang, ia bernama Todd. Todd terkejut melihat pencuri itu, yang ternyata Jamie adalah putrinya. Di sisi lain, ada dua pria yang berencana merampok supermarket itu. Mereka bernama Dale dan Kirby. Oke lanjut. Jamie pun dibawa Todd untuk menghukumnya karena ternyata Jamie sudah sering menguntil. Saat hendak pergi Todd tak sengaja melihat Dale yang terlihat mencurigakan. Todd pun pergi mengikuti Dale sembari membawa senjata. Dale pun secara diam-diam masuk ke kantor Joseph dan mengancamnya memberikan uang yang ia mau. Namun saat Joseph membuka berangkasnya ternyata kosong. Joseph berkata bahwa uang yang ia mau ada di kasir toko. Mereka berdua pun pergi ke toko. Todd pun mengetahui keberadaan Dale yang sedang mengancam orang. Dengan segera dan waktu yang tepat Todd berhasil memojokkan Dale. Akan tetapi Kirby mengancamnya dengan menyandra karyawan di sana. Sedangkan di bawah, Ryan datang menemui Jamie dan mengeluarkannya. Ryan merasa kesal karena Jamie dia harus kehilangan pekerjaannya. Merasa bersalah Jamie pun pergi ke atas untuk mengembalikan hak Ryan. Ryan pun merasa galau di mobilnya. Sementara itu, Josh yang sedang di kamar mandi melihat ada yang aneh pada airnya. Terlihat air keran itu tersendat-sendat sendiri. Lalu tak lama terdengar suara tembakan di toko. Ternyata perampok itu sudah menembak wanita itu. Saat Josh tiba, perampok itu sekarang menyandra Tina. Namun tiba-tiba, terjadi gempa bumi. Yang ternyata gempa bumi itu menyebabkan terjadinya tsunami. Mereka semua pun harus diterjang tsunami itu. Setelah kejadian itu banyak orang yang tak selamat di sana. Kecuali Josh,
Dale, Todd, Stephen, Jessup, Jamie, Naomi, Tina, dan salah satu petugas keamanan. Karena kejadian itu kaki Todd tertusuk sesuatu dan membutuhkan pertolongan. Melihat itu Stephen pun pergi mencari sesuatu untuk mengobati Todd. Di sana Stephen bertemu dengan seorang pria. Kita juga diperlihatkan perampok itu yang sudah tewas. Sedangkan di bawah, Kyle, Heather dan Ryan berhasil selamat dan baik-baik saja. Ryan pun memecahkan kaca mobilnya dan pergi keluar. Di sana Ryan merasakan ada sesuatu di bawahnya, namun Ryan tidak mengetahui apa yang mengganggunya di air. Di atas Josh pun mulai membantu Todd mencabut besi itu dan menutup lukanya dengan kain. Saat Jessup mencoba menelpon itu percuma karena handphonenya rusak terkena air. Karena air terus naik mereka pun harus mencari jalan keluar dari tempat itu. Karena jika tidak mereka semua akan tenggelam di tempat itu. Josh pun merencanakan agar mereka pergi keluar mencari bantuan. Sementara itu Josh akan menunggu di toko menemui Todd yang tidak bisa berenang. Tina, Stephen dan Satpam pun pergi untuk memeriksa jalan keluar. Tina dan Stephen yang sampai di jalan keluar terkejut melihat jalan keluar sudah tertutup. Mereka pun memutuskan kembali. Di sisi lain Josh malah mencuci lukanya ke air. Naomi pun melihat sesuatu yang bergerak di air. Setelah semua orang melihat itu, Josh sadar bahwa ada hiu di air. Dengan segera Josh memerintahkan semua orang untuk keluar dari air. Tina dan Stephen pun buru-buru berenang dan berhasil naik. Sedangkan Pak Satpam malah bersandingan dengan hiu itu. Dan tentu saja Pak Satpam harus raib disantap hiu itu. Meskipun sudah berusaha kabur dan minta tolong pada Jamie itu semua percuma. Pak Satpam harus berakhir di perut hiu itu. Melihat itu semua orang merasa terkejut melihat seekor hiu putih berukuran 12 kaki berada di sekitar mereka. Sementara itu di bawah, Ryan memeriksa jalan keluar dan ya jalan itu sudah tertutup penuh oleh mobil-mobil. Sedangkan Kyle dan Heather mencoba keluar lewat atap mobil. Di saat itulah Kyle dan Ryan bisa berkomunikasi. Saat Heather sedang asik, tiba-tiba, hiu itu lewat dan menyerang mobil Heather yang membuat mereka semua terkejut. Di atas, terjadi gempa susulan yang membuat kabel listrik terjatuh. Yang dimana mereka harus cepat-cepat mematikan listriknya sebelum kabel itu menyentuh air. Karena jika tidak mereka semua tidak akan bisa keluar dari sana. Stephen pun dengan sukarela mau turun untuk mematikan listrik itu, dengan cara membuat baju selam sederhana dengan beban supaya Stephen bisa berjalan di bawah air. Dan untuk bernapas Stephen diberikan selang. Stephen pun turun ke air. Dan tak lama hiu itu menghampiri Stephen, untungnya hiu itu tidak menyerang Stephen. Perlahan-lahan Stephen melanjutkan perjalanannya. Dan di perjalanan semuanya lancar-lancar saja. Akan tetapi saat stop kontak listrik di depan matanya, selang yang merupakan satu-satunya alat dia bernapas malah sudah mencapai batasnya. Karena ini satu-satunya cara agar mereka semua selamat, Stephen dengan gagah dan berani langsung melepaskan selang itu dan mematikan listriknya. Listrik itu pun berhasil dimatikan, namun bukannya melepaskan beban-beban yang menempel pada bajunya terlebih dahulu. Stephen malah langsung melepaskan selang itu, yang membuat Stephen tidak bisa berenang ke atas permukaan. Yang membuat Stephen harus tewas kehabisan napas dan tenggelam. Tina pun harus kehilangan orang yang dekat dengan lagi. Setelah itu Dale dan Naomi menemukan pisau yang mengambang. Karena itu Dale pun memanfaatkan pisau itu untuk membuat sebuah tombak. Sementara itu di bawah Ryan mencoba mengalihkan hiu itu dengan memotong tangan korban tsunami. Dikarenakan mobil Heather dan Kyle sudah mau tenggelam. Saat hiu itu terpancing Heather dan Kyle pun berusaha pergi menyeberang ke mobil yang lain. Namun hiu itu malah berbalik arah ke mereka. Nick dan Heather pun berusaha pergi sekencang-kencangnya. Karena terdesak Kyle melemparkan duri untuk mengalihkan hiu itu. Kyle pun berhasil selamat. Sedangkan di atas Josh melihat pipa udara. Karena itu Josh merencanakan untuk keluar melewati pipa itu dengan tali. Jessup yang tak kuat lagi di toko itu memutuskan untuk naik terlebih dahulu. Jessup meningkatkan tali ke tubuhnya dan perlahan-lahan naik. Sesudah pipa itu dibuka, dan Jessup naik, ia terkejut melihat segerombolan kepiting yang mengarah kepadanya. Karena terkejut Jessup tergantung dan para kepiting itu terjatuh ke air. Saat akan mencoba naik kembali tiba-tiba, tubuh Jessup pun harus hilang setengah di bawah hiu putih itu. Dan karena kaget pria itu terjatuh ke air. Karena semua orang trauma melihat tubuh Jessup yang setengah, Dale pun melepaskan talinya dan membuat Jessup jatuh ke air, yang dimana posisinya dekat dengan pria itu. Pria itu pun naik ke atas lemari yang sama dengan Naomi dan Dale.
Sementara itu di bawah Ryan sedang berusaha pindah tempat, dengan cara berayun di besi pipa di atasnya. Awalnya baik-baik saja dan berjalan lancar, akan tetapi tiba-tiba Ryan tak kuat lagi menahan badannya harus tercebur ke air. Dengan segera Ryan pun naik ke mobil heater, namun pada saat itu Hiu pun menabrak mobil dan membuat Kyle harus terjatuh ke air. Meskipun Kyle berusaha naik ke atas lagi, namun itu percuma. Hiu itu berhasil menangkap Kyle. Dan pastinya Kyle berakhir di perut hiu itu. Di sisi lain mereka merencanakan untuk memancing hiu itu dengan kail dan sebuah daging segar yang ada di ujung sisi. Singkat cerita mereka sudah mendapatkan semua yang diperlukan. Saat Josh mempersiapkan pancingan, Tina melihat bahwa Josh masih memakai kalung kakaknya. Josh pun meminta maaf atas yang terjadi kepada Rory. Yang ternyata pada hari itu seharusnya Josh yang pergi untuk memeriksa pelampung, namun malah Rory yang menggantikannya. Dan semenjak hari itu juga Josh kehilangan semuanya. Umpan pun diturunkan ke air, namun anehnya hiu itu tidak tertarik dan langsung pergi. Pria itu menjelaskan bahwa hiu itu hanya tertarik pada umpan hidup. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan senjata api, yang dimana ternyata dia adalah Kirby si perampok. Yang ternyata Kirby sengaja memasangkan topeng perampok itu pada mayat yang ada untuk menipu mereka. Kirby pun menyandra Naomi untuk dijadikan umpan. Karena mereka tidak bisa apa-apa, Kirby mengaitkan kail itu ke baju Naomi dan menendangnya ke air. Naomi pun berusaha berenang menjauhi hiu itu, sedangkan Kirby tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Dale. Setelah Naomi aman, Josh melepaskan kail itu, dan Dale memasangkan kail itu kepada Kirby untuk dijadikan umpan. Kirby pun dibuang ke air, dan pastinya hiu itu langsung menerkamnya. Setelah Kirby lenyap tak diduga hiu itu benar-benar berhasil terpancing oleh kail itu. Mereka pun berencana untuk segera keluar dari sana. Di bawah ternyata Doggy Heater masih hidup, dan sedang mengapung. Doggy berenang dan dikejar hiu itu, untungnya berhasil selamat. Melihat pipa-pipa itu terhubung ke atas, Ryan pun berencana untuk memberikan sinyal kepada mereka yang di atas dengan cara memukul-mukul pipa itu. Jamie yang mendengar tanda itu langsung berpikir bahwa itu adalah kekasihnya Ryan, dan langsung pergi ke arahnya. Josh pun diminta Todd untuk mengikuti putrinya itu. Sebelum itu Josh berpamitan dengan Tina sambil memberikan kalung Rory kepadanya. Josh dan Jamie pun menyelam bersama untuk membuka pintu bawah di sana. Mereka berdua pun berhasil masuk, namun mereka tidak tahu bahwa di sana juga ada hiu. Ryan pun memperingati mereka berdua. Mengetahui hal itu, Jamie dan Josh bergegas naik ke mobil terdekat yang ada. Kebetulan Jamie dan Josh naik di mobil ayah Jamie yang penuh dengan senjata. Josh pun turun untuk mengambil senjata itu, sedangkan Jamie berusaha mengalihkan hiu itu. Setelah berhasil mendapatkan senjatanya, Josh dengan gagah dan berani terjun ke air. Hiu itu menghampiri Josh, dan dengan siap Josh langsung menembak hiu sampai muncrat. Setelah itu mereka bergegas pergi atas. Di atas Dale berencana untuk meledakkan bomil yang ada dengan menghubungkannya ke listrik tegangan tinggi. Namun saat semua sudah kembali dan berkumpul, tiba-tiba terjadi gempa susulan yang lumayan besar. Karena gempa itu membuat hiu itu kembali lepas. Rencana mereka harus tertunda karena hiu itu kembali menyerang mereka. Saat Josh menyiapkan senjatanya ternyata pelurunya kosong. Josh dengan segera naik bergelantungan karena hiu itu mengincarnya. Di saat yang tepat Josh menembak penembak listrik yang ia simpan kepada hiu itu. Hiu itu pun harus tersengat listrik sampai tewas jadi hiu panggang. Setelah itu Dale pun langsung menyalakan listrik bertegangan tinggi. Dan duar mobil itu meledak. Setelah semua dinyatakan aman, mereka semua yang masih hidup keluar dari tempat itu. Dan pastinya film Bait pun selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa subscribe. See you next video.